Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau update soal SKB. Jadi ada yang salah kaprah bahwa SKB ini wajib. Nggak wajib, teman-teman. Jadi surat keterangan bebas pajak alias SKB itu beda sama surat pernyataan. Surat pernyataan pun nggak wajib. Kalau teman-teman nggak, ya ini soal pajak ya. Soal pajak PMK 37 yang 0,5%. Jadi sebenarnya dua surat itu dua-duanya nggak wajib sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mau dibebaskan, ya submit. Apalagi yang SKB. Jadi ada dua ya, surat pernyataan kurang dari 500 juta, sama ada surat keterangan bebas pajak. Nah, ada info simpang siur bahwa surat keterangan bebas pajak itu wajib. Saya boleh bilang nggak wajib, nggak wajib khususnya. Nah, khususnya ya. Jadi buat teman-teman yang di sini yang nonton ini seller, dia Anda bukan CV atau PT, terus belum pernah urus pajak sama sekali, nggak pernah lihat Cortex itu kayak gimana, nggak tahu Cortex kayak gimana, udah abaikan aja SKB, nggak usah dilihat dan nggak perlu tahu juga, udah skip aja video ini, akan abis ini saya akan jelaskan apa itu SKB. Tapi kalau teman-teman bukan CV atau PT, belum pernah urus pajak, dan nggak pernah login Cortex sama sekali, nggak pernah ke DJP, udah skip aja, nggak usah dipikirin apa itu SKB dan nggak usah dilanjutin nonton ini, oke? Dan nggak perlu tahu juga karena mayoritas seller tuh ya seperti ini, bukan CV, belum pernah urus pajak, dan nggak tahu Cortex. Mayoritas seller ya, mayoritas. Oke, skip aja video ini, nggak usah diabaikan, masih banyak nggak usah dipikirkan, masih banyak hal-hal lain yang teman-teman perlu pikirkan yang lebih penting. Oke, nah saya lanjut. Jadi yang mau skip aja, stop video ini. Dan buat yang penasaran apa itu SKB, ini akan saya jelaskan, saya coba simplifikasi ya. Jadi buat yang mau tahu, SKB itu untuk badan hukum ya, PT atau CV atau mungkin PD atau apa, intinya badan hukum yang memohon dibebaskan pajak. Memohon dibebaskan pajak. Entah mungkin case-nya rugi, jadi riset saya itu case-nya rugi ya, atau mungkin BUMD bodong, BUMD yang minta tidak dikenain pajak kan, ya gitulah. Mungkin ya, mungkin. Atau mungkin BUMD yang transportasi yang memang khalayak banyak, atau misalkan perusahaan badan yang untungnya tipis banget, atau komoditi atau apapun itu. Ya umumnya rugi ya, soal rugi. Misalkan contoh paling umum kita teman-teman tahu Sritex ya. Sritex itu kan dia karyawannya banyak sekali sampai di bailout, sampai dibantu berkali-kali oleh pemerintah ya dari zaman Jokowi sampai akhirnya nyerah juga pemerintah. Artinya apa? Multiplier efeknya besar. Dan untuk kasus-kasus seperti itu, terkadang karena multiplier efeknya besar, rugi dan tetap berjalan itu lebih baik daripada ditutup sama sekali. Secara bisnis ya udah rugi, baiknya ditutup. Tapi dibantu lagi ini secara teori ekonomi ya. Mungkin juga ada praktek korupsi di situ ya mungkin, tapi secara teori ekonomi itu multiplier efeknya besar, ketika itu diberhentikan, itu malah akan lebih parah. Dan lebih parah, makanya biar mengurangi keparahan itu, mengurangi kerugian, dijadikan bebas pajak. Nah, itu tuh memohon surat keterangan bebas pajak atau memohon untuk pajaknya diringankan sehingga si 0,5% atau mungkin PPN atau mungkin apapun itu tidak dibebankan kepada perusahaan yang sedang sakit tersebut. Oke, itu SKB itu tujuannya itu. Dan yang kedua, itu tuh pengajuan. Kalau pengajuan ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Minimal-minimalnya lapor pajak. Minimal-minimalnya, makanya saya bilang tadi di awal, kalau teman-teman belum pernah buka Cortex sama sekali, belum pernah ngurusin pajak sama sekali, abaikan aja SKB. Abaikan. Yang surat pernyataan silahkan upload, silahkan tidak, tapi yang SKB udah tutup mata aja, nggak perlu tahu. Jadi ini pengajuan. Pengajuannya minimal harus minimal harus daftar lagi. Lapor pajak. Lapor pajak butuh apa? Butuh laporan keuangan, laporan pajak. Laporan keuangan lah, laporan ya perlu ada pelaporan, perlu ada dokumen-dokumen, perlu ada pembuktian bahwa teman-teman tuh layak, badan usaha atau PT atau CV tersebut layak dibebaskan pajaknya. Perlu dibuktikan memohon kepada DJP. Artinya apa? Ribet, ribet banget, pasti ribet banget untuk memperjuangkan si 0,5% atau mungkin ada juga SKB yang untuk PPN kalau 11%, oke lah. Tapi 0,5% ya beda-beda tergantung ya produknya, tergantung marginnya dan lain sebagainya. Cuman balik lagi intinya itu keterangan SKB. Itu penjelasan SKB, surat keterangan bebas pajak satu, itu untuk PT atau CV yang memohon dibebaskan pajaknya kepada pemerintah. Yang kedua, pengajuan. Kalau ada pengajuan artinya harus tertib, artinya harus lapor pajak. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan meredam simpang siur kesalahan. Menurut saya sih salah sih kalau teman-teman disuruh harus upload SKB semua seller ya. Menurut saya sih salah. Dan saya rasa sebagian besar seller, apalagi yang mendang-mending kayak saya pedagang biasa aja, SKB ini nggak penting, sangat tidak penting, abaikan saja. Oke, itu aja video ini. Jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.